Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa jam 4 sorenya kita akan ngobrol sedikit diskusi kurang lebih 30 menit ke depan dengan banyak topik yang tiap harinya beda-beda. Baik itu bicara politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi musik juga, dan semua yang mungkin lagi hype di Republik ini kita coba bawa ke meja sini untuk didiskusikan dengan um, fun, santai, dan juga bisa di nalarnya logiknya sampai ke anak-anak muda di luar sana. Kenapa lagi-lagi kalau pertanyaannya kok bahasannya kadang something yang memang uh, out of nowhere gitu, misal bicara hukum atau apa, karena memang anak-anak muda harus punya banyak perspektif, punya banyak referensi biar makin matang ya untuk ke depannya. Karena kalau bicara ya paving to the success gitu kan, ya memang ada proses, dan kadang anak-anak muda di sini perlu sadar bahwa nggak ada yang instan, of course. Berkali-kali sering dibilang nggak ada yang instan, nggak ada yang overnight tiba-tiba langsung jadi. Well, maybe, but not everybody bisa begitu kan. Nah, itu kenapa kita hadirkan podcast dengan berbagai narasumber dengan bahasan agar kita sebagai anak muda, walaupun umurnya mungkin masih belia, tapi paling tidak bisa belajar dari pengalaman uh, para pakar atau orang-orang yang kita bawa ke meja diskusi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa juga kita punya kurang lebih ada 10 platform, ada Instagram, Twitter, ada TikTok, ada juga Facebook, semuanya @partai-perindo, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi platform-platform tadi, YouTube-nya juga Partai Perindo ya. Jadi kurang lebih ada 10 yang bisa teman-teman akses, semuanya @Partai Perindo. Oke, next, ada e-voucher seperti biasa, kurang lebih beberapa pemenang ya, masing-masing kita berikan Rp100.000. Jadi gampang banget, tinggal nonton obrolan kita ringan, nanti bikin komen di kolom komen ya, 1-2 kalimat atau bikin quote yang relate sama bahasan kita hari ini. Dan nanti yang cukup menarik dalam bahasan kita hari ini nanti kita pilih untuk jadi pemenang, dan rulesnya cuma satu, harus follow Instagramnya Partai Perindo @Partai-Perindo. Next, bicara mengenai tema kita, ini kaitannya dengan dunia kerja. Anak muda harus tahu karena someday end up-nya pasti ke dunia profesi ya. Ada kerjaan, ada dunia profesional seperti itu, dan kita tahu bahwa pandemi banyak memukul banyak sektor. Oke, memukul banyak semua lini lah ya, 2 tahun kemarin. Dan banyak juga teman-teman yang mungkin sebagian dirumahkan atau dicutikan terlebih dahulu, nunggu kondusif baru masuk lagi, dan ya hal-hal kayak gitu kan kita temuin beberapa waktu belakangan. Dan memang ya sekarang everything is challenging ya, menantang, tapi lagi-lagi kita harus tetap semangat dan harus kalau terkait bahasan hari ini agak harus paham dengan yang namanya dunia kerja. Nah, tema hari ini adalah pemutusan hubungan kerja, PHK ya, dan bagaimana aturannya. Nah, untuk membahas ini ya sudah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo. Ada Bapak Redi Nusantara. Selamat sore Pak Redi. Sore, Aha. Mas Herjuno. Apa kabar? Sehat. Are terima you kasih. ready? Yes. Of course. Ini pertanyaan pasti Bapak sering dapat joke gitu ya. Are you ready? Karena Bapaknya memang Pak Redi Nusantara. Namanya aduh keren banget Pak. Ada Nusantaranya lagi. Betul. Ini boleh tahu nggak apa sih emang maknanya dulu orang tua atau apa behind nama ini? Jadi karena orang tua kita begitu cinta dengan Indonesia, Oke. makanya kita mempunyai nama keluarga Nusantara. Nusantara. Ya, Oke. jadi saya anak pertama, I see. Redi Nusantara. Oh, Terus oke. anak kedua, Megatri Nusantara. Hernilam Nusantara. Oke. Dela Nova Nusantara. Oke. Karena begitu cintanya orang tua kita terhadap tanah air. Betul.
Dan sekarang Nusantara jadi ibu kota baru. Ya, itu. Apakah blessing in disguise. Pak Reddy nanti pindah ke Nusantara? Buka cabang aja ya Pak ya di Nusantara. Bener. Pak Reddy terima kasih all the way from, actually not from, I mean dari Batam tapi transit di Jakarta terus mau ke Semarang pulang Ya, betul. ke kampungnya di Semarang. Betul. Jadi sebenarnya dari Semarang ya aslinya, betul. dan lagi trip tadinya ke Batam, Betul. transit di. Terima kasih loh. Sama-sama. Saya jadi nggak enak. Tau gitu saya siapin cemilan. Sudah makan kan ya siang udah ya Pak ya. Oke. Pak Reddy, Semarang is beautiful. I mean saya pernah sekali ke Semarang, kota yang kota besar ya. Masih panas nggak sih Pak? Ya, masih lah. Lumayan ya. Ya, tapi sih. Semarang kan ada 2 Iya benar. level. Yang di atas ya, Betul. sama yang di bawah. Kalau yang di bawah panas, kalau yang di atas kan agak sejuk. Saya pernah ke Gombel ya Pak. yang di atas. Ya, itu Iya. rumah saya di situ. Oh alah. Oke, baik. Nanti diulang lagi deh saya ke sana. Kita makan lumpia ya, Pak. Ya, betul. Oke. Pak Reddy ini ketua bidang perindustrian dan perdagangan DPP Partai Perindo. Nah, nanti kita bahas soal tadi, soal PHK dan segala macam. Tapi sebelum kita ke tema, ke topik, kenalan dulu. Pak Reddy backgroundnya seperti apa? Kalau boleh cerita, silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya lahir besar di Semarang. Lahir di Semarang, oke. Ya, sampai SMA dari SD sampai SMA di SMA Nusa Putra. Baik. Kemudian saya kuliah di Jakarta S1. Oh, oke. Di STTN. Oke. Ya, sekarang namanya ISTN ya. Institut Sains Teknologi Nasional. Baik. Guru besarnya itu yang terkenal Pak Ruseno. Ya. Pak Ruseno itu dosen sipilnya Presiden Soekarno. Wow. Ya, pendirinya ITB juga dia. Ya, makanya terkenal. Terus S2 saya MM Marketing di Universitas Tarumanegara. Untar, Jakarta juga. Ya. Oke. Nah, S3 saya di Undip. Di marketing juga. Baik. Ya, lagi proses. Baik, akhirnya pulang kampung ya dia. Setelah berkelana S2 tadi, S1 S2 di Jakarta. Tapi background dari dunia usaha ya, Pak ya? Ya, saya mendirikan perusahaan di tahun 1995 lah. Okay. Ya, tapi childhood saya dulu pemain badminton. Oh my goodness. Ya, saya dulu termasuk juara badminton di Semarang. Kalau di Jawa Tengah itu 8 besar lah. Oke. Jadi kalau tahu Haryanto Arbi itu adik kelas saya. Adik kelasnya. Aduh ya, Bapak. Ya. Bapak tahu saya suka sekali badminton. Oh gitu. Saya seminggu sekali main badminton. Oh gitu. Dan kemarin saya ada ke Surabaya 1 hari trip kerjaan. Tahu ngapain senggangnya? Main badminton. Saya telepon teman saya yang di Surabaya, ajakin saya nyari lapangan saya main badminton. Oke, Pak, Reddy boleh deket lagi nggak kita ke mic? Iya, segitu Pak. Oke, kurang lebih ya. Tapi menarik badminton sebelum ini menarik nih. Aku pengen tahu dulu profilingnya. Sekarang masih main kadang-kadang? Ya, jarang lah. Tapi kalau tahu pelatih badminton di dunia itu kayak di Jepang, di Singapura, di Malaysia itu kebanyakan teman-teman kita. Oke. Kayak yang di Malaysia itu Hendrawan itu adik kelas saya. Walah. Terus kayak dulu pelatih di Jepang itu teman saya. Oke. Ya gitulah. Baik, jadi berarti sebenarnya kecintaannya di dunia badminton nggak luntur ya? Iya nggak. Karena emang ya dari childhood wajar sih. Betul. Something yang memang childhood itu attach-nya ke kita lebih kuat lama. Sekali. Betul sekali, Pak Reddy. Oke, nice background Pak Reddy. I mean, thank you. Ini kenapa kadang saya buka obrolan tanya background karena there's always surprise dari orang-orang. Kadang saya luar biasa bersyukurnya ya bisa ketemu, bisa diskusi. Karena banyak orang punya cerita dan itu kadang inspirasi buat kita semua. Yeah, betul. Nah, end up sebagai pengusaha Pak gitu, dunia usaha. Berarti menyerahkan mimpinya dong waktu itu sempat. Jadi itu gimana? Jadi kebetulan ayah saya juga punya klub badminton, namanya PB Rejo Mulyo di Semarang.
Jadi setelah saya mendekati selesai SMA, papa saya itu nanyain saya, kamu tetap mau badminton atau mau kuliah gitu, mulai ke kehidupan profesional atau pengusaha gitu. Terus saya bilang enggak, saya kuliah aja. Adik saya yang badminton. Akhirnya adik saya yang Megatri itu masuk di Jarum Kudus. Ya, terus dia salah satu pemain, ya juara nasional lah, di bawahnya Susi. Jadi kalau tahu Susi Susanti nomor 1, adik saya nomor 2, nomor 3-nya. Beautiful gitu. Stories. Jadi memang mendarah daging ya, olahragawan itu ya. Karena kalau kita suka olahraga tuh memang susah Pak. Dipisahkan. Saya pun really into olahraga. Jadi kalau sehari nggak gerak, nggak keringetan, betul. Tahu kan badan sakit semua, belingsatan terus emosinya. Betul, Pak Reddy pasti tahu. Betul. Jadi memang tapi dari situ Pak, dari cerita Pak Reddy tadi bahwa memang Pak Reddy tahu ya bahwa waktu itu di usia berapa akhirnya SMA? Ya 19 lah. Ya, Karena kalau kita mau jadi pemain dunia itu harus di bawah 19 sudah kelihatan. Kalau udah 20 udah lewat lah. Susah ya. Susah. Nah, berarti di sana pun Pak Reddy udah punya istilahnya perhitungan ya. Betul. Kayaknya saya harus ke sini. Betul. Berat nggak sih Pak? Atau memang ya saya harus ambil keputusan gitu? Iya. Ya. Ayah saya memberikan full authority untuk saya menentukan masa depan saya. Good. Gitu. Dan di situ saya menimbang, tentu semua mengandung konsekuensi ya. Ya. Kalau saya tetap mau keep on going jadi pemain, risikonya apa? Betul. Kalau enggak, risikonya apa? Gitu kan. Ya seperti kita ketahui, kalau kita waktu childhoodnya adalah pemain badminton yang latihan dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam tiap hari, hanya minggu libur gitu kan. Tentu kita waktu sekolah kan ya mesti ngantuk-ngantuk gitu kan, ya kan. Sehingga banyak pelajaran yang kita ya kita mengerti tapi kan nggak sejago yang mereka full study kan. Betul. Sehingga angka kita ya 6, 7 begitu kan. Begitu kita ngambil keputusan bahwa aku udah nggak bisa badminton, berarti aku harus move on kan. Nah move on ini dengan kondisi ilmu pengetahuan kita yang pas-pasan, bukan kita nggak pinter, tapi karena kita terlalu capek dari pagi sampai malam latihan tiap hari. Tentunya kan ini butuh effort untuk mengejar ketinggalan. Betul. Lah itu kan juga nggak mudah buat kita. Ya, tapi karena pada saat itu kita sudah terbiasa ditempa ya. Jadi saya sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena secara nggak kita sadari ya. Pada saat kita berlatih jadi badminton di masa kecil, secara otomatis fisik kita mesti lebih dari rata-rata seumur kita. Yang kedua, secara mental, kita pasti mental juara. Exactly. Ya, mental juara dari kecil. Jadi kalau orang lain udah give up, kita belum tentu give up. Kita tetap bagaimana menjadi juara kan begitu. Sampai kata simpelnya sampai darah penghabisan lah kasarnya begitu. Pak Reddy, this is yang selalu aku bilangin di podcast ini ya. Sebelumnya juga hampir sama Pak, bahwa kalau anak muda ini pentingnya kenapa mereka ketika mereka sekolah atau kuliah nggak cuma belajar pulang ke rumah sekolah gitu ya. Betul. Tapi harus ada sesuatu yang dilakukan di luar. Betul. Biar kenapa mental itu kebentuk ya Pak, dan itu mahal ketika dunia kerja. Mahal. Saya baru aware setelah ya 40-50. Oh ternyata kenapa di usia saya itu teman-teman udah pada give up dan saya masih tetap. Itu baru muncul gitu. Itu kenapa ya sering banget aku ingetin bahwa itu pun kalau bisa sharing Pak, saya pun dari kecil begitu. Jadi nggak cuma sekolah harus kuliah, tapi harus, nyokap tuh selalu bilang, kamu setiap
tahun harus ada kompetisi yang kamu menang. Entah itu aku ikut speech, debate, atau lomba yang macam-macam. Saya sih ngerasa ngapain sih ngoleksi piala gitu ya. Tapi in the end, waduh, mentalnya luar biasa, kayak stable gitu. Lebih cepat dewasa. Betul. Wise dibandingkan teman-teman serupa. Lebih tahan tekanan. Tuh dengerin ya kata Pak Reddy, if you are not ready, then please make sure you are ready. Pak, kita sekarang, waduh, ini eye opening sekali ceritanya, karena everyone can relate ya dengan yang Pak Reddy alami sebagai seorang anak sampai akhirnya sekarang di dunia usaha dan dunia politik. Kalau bicara mengenai tema kita, ini menarik, PHK. Ini juga kaitannya dengan anak muda ya, betul. bahwa ketika mereka kerja, mereka banyak yang give up, banyak yang ngerasa oh nggak cocok, besok langsung resign. Sementara nyari kerja juga susah. Nah, kalau kita lihat gelombang pemutusan PHK, Pak, pemutusan kerja, kan belakangan ini ada kabar beberapa seperti platform online ya, jualan online, betul. Itu ada juga kripto ya. Bagaimana Pak Reddy melihat fenomena gelombang PHK? Apakah ini baik-baik saja atau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di sini? Nah, jadi begini. Kalau kita melihat gelombang PHK ini ya, kalau menurut analisa saya, ini gelombang ini akan makin membesar. Oh, oke. Ya, kenapa? Pertama, kejadian perang dagang. Ya. Dengan perang dagang itu semua terkena dampak, harga jadi berubah, ya kan. Terus kemudian pandemi, betul. Ya, pandemi kita tahulah, semua terdampak. Ya, masih bersyukurlah mereka yang belum di PHK pada saat pandemi. Betul sekali, itu sebuah privilege luar biasa. Masih bersyukurlah mereka yang masih dapat gajian. Betul. Karena banyaklah perusahaan yang kolaps gara-gara pandemi. Ya kan, itu sudah. Dan pandemi itu bukan karena pemerintah siapa gitu, itu dunia. Betul, dunia. Ya, kita nggak bisa nyalain si A si B gitu. Itu kita harus menerima dan bagaimana cari solusinya supaya tetap survive, kan begitu. Nah, terus sekarang Ukraine, Rusia juga. Nah, setelah pandemi belum selesai lagi mau recovery, perang Ukraine. Iya toh. Perang Ukraine otomatis sumber daya gas, betul, atau minyak, matahari, gandum kan jadi nggak normal. Betul. Kalau nggak normal kan semua biaya meningkat. Ya toh. Belum nih barusan di North Sea itu instalasi gas punya North Sea itu diledakin. Otomatis kan shortage of resources kan. Kalau shortage resources kan kalau supply-nya susah, demand-nya naik, otomatis kompensasinya pasti ke harga. Berebut lah. Karena supply-nya shortage, demand-nya increase. Kompensasinya ya harga, siapa yang berani bayar mahal, dia yang ini gitu. Nah, dengan begini PHK gelombang ke depan itu resikonya akan cenderung lebih berbahaya. Nah, tapi tentunya kita nggak berharap ya, Pak. Tidak berharap. Tapi ada risiko, kecenderungan seperti itu. Sehingga bagi mereka yang kena yang belum di PHK, sementara ya do your best dulu lah, menerima dulu lah. Karena ini problemnya problem dunia, global ya, bukan country to country gitu. Pak Reddy, tapi kalau dari sisi sudut pandang perusahaan ya, kenapa menurut Pak Reddy akhirnya perusahaan tadi yang saya nggak mau menyebut merek, tapi memang perusahaan besar ya, ada platform online jualan online yang agak warna yellow, itu kan besar. Sekarang kan orang memang demand belanja online juga cukup tinggi. Tapi kalau analisa Pak Reddy sendiri, kenapa perusahaan sebesar ini yang let's say demandnya cukup bagus punya keputusan ini ya? Nah, saya sebagai owner ya, saya melihat kalau perusahaan sebesar itu dia berani mem-PHK karyawan,
dia sudah melihat bahwa dalam waktu jangka pendek, menengah ataupun panjang, perusahaan ini itu dalam kondisi decline. Oh, oke. Sehingga dia untuk menyelamatkan, dia harus di PHK. Kalau saya ngomong ya, bersyukurlah mereka yang bekerja di perusahaan itu, yang di PHK, dibayar sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah. Kenapa bersyukur? Kalau mereka nggak di PHK, terus perusahaan itu beneran decline masuk jurang, aset perusahaan yang tersisa pasti kan rebutan sama vendor, sama supplier. Nggak bisa bayar tadi nanti. PHK malah nggak bakal dapat. Mana lebih susah. Jadi kalau udah di PHK, dia perusahaan besar, mendingan diterima. Kalau nggak mau, panjang lebar, ngikut, perusahaan beneran plung. Asetnya perusahaan udah rebutan dengan para supplier-suppliernya untuk bayar supplier. Malah karyawan nggak dapat bagian. Itu lebih susah kalau orang Jawa ngomong rekoso. Gitu. Rekoso ya Pak ya? Tentu buat perusahaan, untuk mem-PHK karyawan itu keputusan yang paling berat. Karena kan ketentuan dari pemerintah itu PHK itu kan nggak murah. Ada ini itu yang harus diikutin. Dan itu begitu diikutin itu udah menyelamatkan karyawan. Jadi sebenarnya ketika satu perusahaan besar yang kita lihat misalnya establish bagus, tiba-tiba merumahkan, berarti mereka sudah let's say memforecast ya Pak, bahwa akan ada decline tadi, mau nggak mau harus seperti ini, dan bersyukurlah yang melewati proses ini ya Pak ya, karena hak-haknya bisa didapat. Betul. Kalau nggak ngikutin malah kecemplung, malah nggak dapat apa-apa. Misalnya malah nggak terima, mau ke sini, mau ke situ, habis duit malahan, nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ada yang protes misalnya karyawan Pak, mungkin ke pengadilan karena nggak terima di PHK. Itu kan personal ya, itu maksudnya sah-sah aja. It's okay. Tapi at least gue mesti keluar kos kan, untuk ke pengadilan main gratis, kan enggak, gitu. Jadi sebenarnya bicara tadi PHK ketika company punya keputusan ini ya, harusnya dihormati dan kita seeing the bright side mungkin gitu. Bahwa kita masih punya pesangon segala macam. Nah, ada satu kasus, beberapa kasus lah. Perusahaan itu bangkrut, malah nggak sempat mem-PHK karyawan. Itu asetnya jadi sengketa antara karyawan dan para vendor yang jadi supplier. Itu terjadi. Dilihat aja kasusnya. Itu malah karyawan nggak dapat apa-apa. Lebih kasihan. Kalau perusahaan itu dalam kondisi sehat, mungkin nggak PHK karyawan. Nggak dong. Nah, kecuali ada masalah ya. Masalah personal, misalnya karyawan bikin salah. Nah, itu beda. Itu bukan pasti, PHK massal. Itu case by case. Jadi cirinya kalau perusahaan sehat, jadi nggak mungkin dia merumahkan sebanyak nggak orang. Mungkin. Pasti ada satu alasan. Dia kan kepengen growth juga. Of course. Pengennya sih, semua orang pengennya untung kan? Iya, nggak mungkin dong. Untung. Baik, Pak Reddy, kita lihat dulu ada satu artikel ya. Terkait bahasan kita hari ini, badai PHK belum selesai, tsunami PHK berlanjut. Ini Maret kemarin ya, dari sudah kelihatan Shopee hingga Indosat. Badai PHK terpa Eri landa 3 perusahaan dalam seminggu. Ini seperti ini juga lagi-lagi ya, kita dihadapkan bahwa memang kondisi global ya Reddy ya. Dan juga nggak mungkin perusahaan tidak ingin growth dan merumahkan sebanyak itu. Jadi itu dibalik alasan. Tapi ada hal lain menurut Pak Reddy yang perlu kita mungkin highlight dari beberapa artikel ini. Apa ada hal lain yang mungkin kedepannya apa yang harus dilakukan, baik itu perusahaan-perusahaan yang masih sekarang masih established, masih bisa survive, what to do next? Jadi begini ya, seperti yang barusan Bu Sri Mulyani juga menjelaskan ya, bahwa Bu Sri Mulyani memprediksi tahun 2023 akan terjadi resesi dan segala macam. Saya baca artikel semalam. Betul. Tentunya untuk para board of director perusahaan besar ya pastinya sudah harus mengantisipasi ya.
supaya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaannya dia gitu, masing-masing gitu, ya kan. Nah, kan banyak hal, misalnya dari para BOD mungkin dia akan mendiversifikasi produknya, ya kan, tidak cuma di sektor yang sekarang ada, dia mulai coba perlebar portofolio segala macam, ya toh. Itu bisa jadi cara ya Pak ya. Itu kan level BOD yang bisa ngambil keputusan. Betul, level BOD. Toh. Sedangkan untuk karyawan yang masih bekerja, ya bagaimana kita berjuang yang terbaik supaya perusahaan itu bisa eksis gitu ya. Buka syukur-syukur bisa lebih baik begitu. Nah, buat mereka yang sudah kena PHK, ya nggak mudah karena dengan kondisi yang makin sulit, ya tentunya ya dibutuhkan kreativitas baru, mungkin yang hal-hal lain yang bisa menopang income gitu. Apakah bisnis online, apakah ya kan, skillnya mungkin jadi pengajar online, webinar online, kan bisa. Jadi, sekarang kan ada uang tambahan ya. Ya kan enggak, sekarang kan kalau misalnya nih kita punya skill di accounting, ya mungkin mulailah ngadain accounting online atau gitu. Accounting online courses. Ya, gitu kan. Oke. Gitu. Baik, Pak Reddy. Ini penting ya buat kita. Ini bukan mau nakut-nakutin, tapi ini awareness yang ingin kita bangun sebagai pekerja, sebagai khususnya kaum muda ya Pak Reddy. Harus lebih kreatif. ya. Passive income harus punya selain gaji gitu, dan juga untuk pengusaha juga, kalaupun ada prediksi tadi resesi ini, saatnya kita tadi diversifikasi produk biar nanti kalaupun ada badai cuman sedikitnya. Itu sih, tapi saya terima kasih sama Pak Reddy insight-nya. Kenapa ini penting? Pak Reddy kan memang dunia usaha, punya background itu dan punya pengalaman, jadi kita benar gitu ya, bukan karena nggak relate sama ini, tapi sangat relate, dan juga jabatannya juga di Perindo ya sebagai tadi perindustrian dan perdagangan. Pak Reddy, setuju kan bahwa ketika kita bicara bersyukur di tengah pandemi itu luar biasa ya Pak ya. Pandemi itu mengajarkan kita banyak hal, bahwa there's no something permanen di hidup ini, semuanya temporary. Dan makhluk kecil dibikin Tuhan gitu. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. So makanya balik lagi mempunyai apa yang kita punya sekarang, tetap bersyukur. Kalau sekarang belum beruntung, tetap usaha ya Pak ya. Tetap bekerja, tetap cari usaha, what to do gitu ya. Jangan nyerah. Semua orang, Pak Reddy yang sekarang pun saya yakin punya up and down-nya luar biasa. Ya Pak ya. Karena orang kadang ngeliat, wah Pak Reddy sekarang gitu. Orang nggak tahu dulu susahnya kayak apa, rejectionnya seperti apa, up and down-nya. Itu yang harus kita highlight, bahwa proses tadi bukan hanya soal hasil. Pak Reddy, terima kasih atas waktu dan juga insight-nya. Ada beberapa pertanyaan tapi waktunya sudah terbatas sekali. Tapi insya Allah kalau nanti ke Jakarta kasih tahu aja, kita ngobrol lagi soal dunia usaha. Ya, kalau nanti juga kalau kita ke Semarang boleh kontak kita podcast di Semarang. Welcome. Ini kok teman-teman saya bilang podcast ke Semarang langsung senyum sih Pak. Langsung langsung ketawa. Ke Semarang aja. Pak Reddy, terima kasih. Baik, dan juga untuk teman-teman yang tadi menyaksikan ini dan berkaitan dengan Partai Perindo, bahwa ada value yang kita highlight di Partai Perindo: produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Value ini sebenarnya bukan cuma soal Perindo. Teman-teman semua, anak-anak muda di luar sana harus punya value yang gua sebutin tadi. Semua harus produktif, semua harus solutif, semua harus modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kebayang nggak kalau tiap anak muda punya value tadi?
bakal sehebat apa negara kita. Oke? Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh teman-teman akses di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan komen, quotes tadi di obrolan kita di kolom komen YouTube kita, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Sekali lagi, Pak Reddy, thank you so much. Ya, have a safe flight back to Semarang. Ya, salam kangen untuk Semarang. Semoga kerjaannya lancar dan juga kegiatan parpol Perindo juga di Semarang semuanya dilancarkan. Terima kasih. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.